Di video sebelumnya kita diperlihatkan Takumi yang disuruh untuk membuat desa malah nampak seperti kerajaan. Dan beruntungnya Takumi mendapatkan pegawai baru, yaitu seorang Genes alias janda seger bernama Nami. Awalnya Nami menolak bekerja pada Takumi karena trauma dengan para bangsawan yang eblek. Namun setelah mengetahui Takumi yang berjiwa besar dan baik hati, akhirnya Nami mau menjadi tukang masak di rumah Takumi. Lalu di akhir video kita diperlihatkan Takumi dan para ciwi begitu kaget ketika merasakan sebuah energi sihir yang begitu besar, yang ternyata sudah waktunya para ketiga pahlawan terpanggil ke dunia isekai. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita botakin saja. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu. Tampaklah Dewi Non dan Dewi lainnya memperhatikan dunia Midgard di Kahyangan. Mereka memperhatikan kehebatan pahlawan Sidonia yang setara dengan rank A meski baru 3 bulan dipanggil. Dan Sidonia akan segera memulai langkah berikutnya. Sementara itu di Sidonia tampaklah Akira, Yamato, dan Akane akan segera dipublikasikan kehadirannya pada masyarakat sebagai pahlawan penyelamat dunia. Elizabeth sudah menentukan waktu untuk melakukan pengumuman pada mereka dan mereka berjanji akan tampil hebat sebagai pahlawan Sidonia. Akira mempertanyakan kenapa Akane nampak kurang bersemangat. Lantas dengan senang hati Akane berkata bahwa dia bersedia untuk ikut dengan Akira dan Yamato berkeliling ke seluruh dunia sebagai pahlawan. Waktu pun terus berlalu. Desa yang didirikan oleh Takumi di dekat kota Bolton diberi nama Desa Wetgepor oleh wali kota. Jalan desa tersebut terhubung dengan kota Bolton hingga bisa dilalui oleh para prajurit dan pedagang dengan mudah. Para warga desa mulai belajar membangun rumah dan belajar pandai besi dari pengrajin kota Bolton. Bahkan pertanian tumbuh subur hingga kehidupan mereka makin berkembang dan para warga terlihat sangat ceria sepanjang hari. Di sisi lain, tampaklah Sophia bertarung dengan monster di hutan dekat desa Wetgepor. Tak lama kemudian, Kaede membawa monster kadal semak yang sebelumnya belum pernah dilihat di tempat itu. Sore pun tiba, Sophia membicarakan perihal meningkatnya kekuatan para monster di hutan, tapi Takumi masih dapat mengatasi mereka sendirian. Namun Sophia berasumsi bahwa kekuatan dan kemunculan monster yang berpindah pastinya berhubungan dengan tekanan energi sihir pemanggilan pahlawan 3 bulan yang lalu. Sore harinya, Ben-Hur menemui Takumi untuk memintanya kembali ke kota Bolton. Ben-Hur memberitahukan gosip hangat yang sedang viral di kota Bolton, yaitu perihal kekaisaran Sidonia yang sudah memanggil para pahlawan 3 bulan yang lalu. Hal itu membuat Takumi dan para ciwi jadi semakin yakin perihal kaitannya dengan kemunculan para monster. Setelah itu, Takumi dan para ciwi makan malam sambil membicarakan kekaisaran Sidonia dan pemanggilan para pahlawan. Maria berasumsi bahwa Sang Dewi telah mengutus para pahlawan tersebut untuk memperbaiki kekeliruan atau keeblegan Sidonia. Takumi bergumam bahwa pemanggilan pahlawan Sidonia bukan sebagai yang terpilih, melainkan pemanggilan mereka itu dilakukan dengan sihir terlarang. Meski begitu, Takumi berharap para pahlawan memberikan kesan baik dan akan memperbaiki kesalahan Sidonia seperti yang dikatakan Maria. Sidonia wa erabaretan janai. Shoukan sareta yosha ga. Di sisi lain, tampaklah sang kaisar Sidonia mendoakan para pahlawan yang akan memulai perjalanan. Tapi Yamato memarahi si Lulu karena Lulu yang merupakan babu ingin ikut naik kereta bersama mereka. Lantas Akane membelanya sebab Lulu merupakan asisten Akane. Sementara itu di sisi lain, Elizabeth berdoa pada Anat agar diberkati. Pagi pun tiba, tampaklah Takumi sedang mencari informasi perihal ciri-ciri pahlawan Sidonia pada Hansan. Hansan memberitahukan bahwa mereka terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita dengan ciri-ciri mata hitam dan rambut hitam, dan mereka akan berkeliling gereja cahaya suci. Takumi sangat yakin para pahlawan yang terpanggil merupakan orang Jepang. Hansan lanjut menjelaskan bahwa katanya para pahlawan dikenal-kenalkan ke seluruh gereja suci untuk menekan halus negara yang mempunyai banyak gereja pencipta. Lalu kemudian Hansan memberitahukan perihal misi parti sayap Non, yaitu mengawal perusahaan Papek ke ibu kota. Tak lama kemudian Nami meminta Takumi untuk membawanya dalam misi pengawalan meskipun misi tersebut beresiko. Namun Nami memaksa Takumi untuk membawanya karena Nami tidak mau ditinggalkan sendirian di rumah.
Apalagi Nami seorang janda, bisa bahaya kalau ada kadal bertamu, bener kan? Benar bang, harus diajak si Nami bang. Ya, tampaklah Maria dan Sophia menyetujui keinginan Nami. Namun Nami memohon dengan mengatakan bahwa Nami dapat menggunakan sihir tanah, hingga akhirnya Takumi bersedia mengajak Nami. Di sisi lain, tampaklah para pahlawan terus mengeluh perihal kereta kuda yang abrug-abrugan karena tidak memakai shock breaker. Mereka mengetahui kehebatan kereta kuda buatan Takumi yang berada di Barkula, dan mereka pun mengetahui para elf yang berada di Barkula, dan mereka ingin segera mengicip-icip rasa kue cucur seekor elf. Namun si pendeta mengingatkan mereka bahwa Barkula melarang membawa budak ke luar negeri. Akan tetapi mereka ngotot dengan kedudukannya sebagai pahlawan, alias tidak akan mungkin ada orang yang menentang mereka. Akane semakin muak melihat bebenguk kedua temannya yang makin lama semakin kaya kadal. Terlintas di benak Akane ingin menggunakan kesempatan ekspedisinya ke kerajaan Barkula untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki situasi. Akane yakin bahwa pirasat skill ramalannya akan membuktikan kebenarannya. Waktu pun terus berlalu. Singkat cerita, Takumi dan partinya sudah menyelesaikan misi. Takumi dan Sophia mendapatkan kenaikan peringkat menjadi rank A dan Nami menjadi rank D. Tiba-tiba para pahlawan memasuki kantor guild Barkula sambil meminta semua orang di tempat tersebut untuk menyingkir. Dan sungguh ebleknya para pahlawan malah menghajar orang yang dianggap mengganggu. Nah, ketika Akira dan Yamato melihat Nami dan Sophia yang berpakaian dengan lantangnya mereka ingin membeli Sophia dan Nami. Weh, santuy dulu bos. Jelaslah Takumi sebagai majikan menolak mereka meskipun mereka menyombongkan gelar sebagai seorang pahlawan. Bahkan Takumi dengan tegasnya mengusir para pahlawan eblek. Lalu ketika mereka akan bertindak kasar, dalam hitungan detik Takumi mematahkan pedang suci milik Akira dan membantingkan Yamato hanya dengan sekali serang. Akira nampak sedih karena pedang sucinya telah patah. Takumi sebagai tukang pandai besi mengetahui bahwa pedang tersebut hanyalah pedang besi biasa. Lantas Akira mengancam Takumi karena sudah melawan para pahlawan Sidonia. Tapi justru malah sebaliknya, Takumi mengancam balik karena mereka telah menghunuskan pedang di kantor serikat Barkula dan mereka tidak akan tinggal diam. Kemudian Akira dan Yamato pun pergi sambil mengancam Takumi. Berbeda dengan Akane yang dengan tulus meminta maaf pada Takumi, bahkan ingin berkenalan dengan Takumi. Sontak saja Akane kaget sebab Takumi lah yang selama ini dia cari. Takumi yang peka meminta Akane untuk diam, lantas meminta Akane untuk menemuinya di Hotel Lakeside. Malam pun tiba, tampak para anggota sayap Non membicarakan pertemuan mereka dengan para pahlawan Sidonia tadi siang. Sophia merasa jijik pada para pahlawan karena mereka melihat Sophia dan Nami dengan penuh nafsu alias sagne, dan hanya Akane lah yang terlihat sebagai orang baik. Takumi merasa khawatir pada Akane karena telah memberitahukan alamat hotel tempat mereka menginap. Bukan karena para ciwi yang akan menolak, melainkan takut Akane diburu atau dilarang oleh pasukan Sidonia. Lantas Sophia dan kawan-kawan akan membantu Akane. Benar saja, di sisi lain tampaklah Akane dan Lulu berlari dikejar para pengawalnya karena mereka berusaha kabur untuk menemui Takumi. Untung saja Sophia dan Kaede dengan gercep dapat melumpuhkan para pengawal yang mengejar. Hingga akhirnya Akane dan Lulu bertemu dengan Takumi di penginapan. Mereka para pahlawan tidak akan ada yang tahu bahwa Akane telah menemui Takumi sebab Kaede telah mengikat para pengawal pahlawan di tengah hutan. Akane sangat berterima kasih pada Sophia dan Kaede. Kemudian Akane bertanya perihal Takumi yang terpanggil ke dunia isekai. Lalu Takumi mengatakan bahwa dirinya sama seperti para pahlawan alias berasal dari Jepang. Hanya saja wajahnya sedikit berbeda alias tidak berambut hitam. Lantas Takumi memberitahukan bahwa dirinya terpanggil berkaitan dengan terpanggilnya mereka. Tampak mereka terheran dengan perkataan Takumi. Lalu Sophia memberanikan diri untuk bertanya pada Takumi kebenarannya. Takumi merasa aneh karena telah merahasiakan jati dirinya. Lantas Takumi meminta mereka untuk merahasiakan apa yang akan diceritakan Takumi. Di sisi lain, tampaklah Akira dan Yamato melaporkan kaburnya Akane dan Lulu pada pendeta. Lalu si pendeta meminta mereka untuk menunda kunjungan ke Romalia dan kembali ke Sidonia. Kembali pada Takumi dan para ciwi. Nah, setelah Takumi menceritakan semuanya, Sophia dan yang lainnya kini sudah tahu bahwa Takumi berasal dari tempat yang sama dengan para pahlawan Sidonia. Repa dan Maria malah berasumsi bahwa Takumi merupakan malaikat yang diutus oleh sang Dewi Non. Dari situ Akane menyadari bahwa akar permasalahan terdapat pada kekaisaran Sidonia yang telah melakukan sihir pemanggilan dengan menggunakan energi sihir besar.
Takumi menjelaskan bahwa dirinya sudah mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang santai di dunia isekai ini. Lantas Akane memberitahukan bahwa Sidonia telah melakukan sihir pemanggilan yang berniat untuk memerangi semua negara, dan para pahlawan akan dijadikan pion untuk memprovokasi masyarakat. Seandainya gereja cahaya suci semakin kuat di semua negara, maka Takumi akan terpojokan. Akane kembali menjelaskan bahwa Akira dan Yamato pada awalnya tidak seperti itu, tapi sejak datang ke Sidonia, pelan-pelan sifat mereka berubah dengan drastis. Kayaknya sama deh sama si botak kalau ke dunia isekai. Hei bang, jangan ucapan bang. Gue nggak seperti yang lu pikirkan bang. Gue orangnya baik bang. Halah bacot lu. Gue selalu baik sama si Yui bang. Iya terserah lu. Ya, Takumi berasumsi bahwa mereka telah dicuci otak dengan makanan yang diberikan pada mereka. Dan untungnya berkat skill ramalan, Akane selalu waspada setiap saat, di mana sejak awal dia selalu menetralisir semua makanan dengan sihir suci. Dan parahnya, kedua cowok pahlawan tidak pernah meningkatkan level skill cahaya alias sihir suci. Yang mereka tingkatkan hanyalah skill fisik alias bela diri. Tiba-tiba Akane bersimpuh di depan Takumi, meminta bantuan untuk menyelamatkan Akane dan Lulu. Sebab selama ini Akane telah menunggu kesempatan untuk kabur dari Sidonia. Akane memohon pada Takumi untuk membawanya ke luar negeri meskipun mereka akan mengejarnya. Akane berpikiran bahwa kekaisaran Sidonia sangatlah eblek, apalagi dia tidak suka soal perbudakan yang dikekang dengan kalung mantra. Lantas Takumi melepaskan sihir kontrak pada Lulu. Namun Lulu malah sedih, takut ditinggalkan atau dibuang oleh Akane karena dia sudah tidak mempunyai tempat untuk pulang. Lulu memohon untuk tetap bersama Akane. Lantas Akane menegaskan bahwa Lulu akan tetap bersama Akane bukan sebagai budak, melainkan sebagai teman. Nah, agar mereka bisa tenang, Takumi mengajak mereka berdua ke rumahnya yang ada di Bolton. Tampak Akane terkejut melihat sup krim keju dan susu yang disajikan untuk makan malam Akane dan Lulu. Tiba-tiba ketika Akane mencicipi makanan tersebut, dia langsung nangis. Jelas Nami dan Maria mulai panik, takut makanannya nggak enak gitu ya. Namun ternyata Akane sangat terharu dengan rasa yang selama ini tidak pernah ia makan di Sidonia, karena makanan tersebut sama persis dengan makanan yang ada di Jepang. 故郷の味を食べてずっと気を張ってたはずだ。 Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di desa Wedgepor, tampaklah para penjaga begitu panik dengan kedatangan segerombolan monster yang keluar dari hutan menuju benteng mereka. Sementara itu Akane dan Lulu tidur dengan nyenyak, sedangkan Takumi bergadang bersama Repa membuat dua bilah pedang dengan sihirnya. Takumi ingin memberitahukan sang Raja Barkula perihal Akane dan Lulu karena telah tinggal di rumah Takumi. Lantas Takumi meminta Repa untuk memanggilkan Sophia dan yang lainnya ke bengkel tempat kerja Takumi. Nah, setelah semuanya berkumpul, Takumi memberitahukan bahwa dirinya akan melepaskan sihir kontrak budak pada semuanya. Dengan alasan karena Takumi merasa kehidupan kedepannya akan lebih berbahaya. Sontak saja Sophia dan Maria marah karena Takumi telah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Kemudian Takumi menjelaskan kembali bahwa mulai dari sekarang Takumi ingin mereka tetap bersama Takumi bukan sebagai budak, melainkan sebagai rekan dan teman berharga. Intinya Takumi ingin membangun ikatan yang lebih kuat sebagai rekan dan tetap selalu bersama. Alhasil para ciwi paham dan bersedia melepaskan kontrak. Tapi si Nami mengapain maju? Dia kan belum dikontrak. Biasa bang, janda emang suka begitu. Jangan ucapan lo, gak boleh gitu loh. Maaf ya teman-temannya, si botak ini emang agak-agak. Agak-agak apa bang? Iya lanjut. Lantas Takumi melepaskan sihir kontrak yang melekat pada mereka dan melanjutkan kembali pembuatan pedangnya. Tiba-tiba muncul sebuah pesan darurat dari Guild, di mana Guild telah mengundang seluruh petualang tingkat B ke atas untuk segera datang ke kantor serikat perihal keadaan darurat di desa Wedgepor. ギルドからの知らせ？異常事態発生？ Esok hari pagi pun tiba, tampaklah parti taring singa, Om Botak dan Hansan menyambut Takumi. Mereka memberitahukan kejadian di desa Wedgepor yang diserang segerombolan monster. Hansan menjelaskan bahwa para monster terpancing oleh kehadiran warga Wedgepor dan Kapten Ben Hur meminta bantuan pada guild petualang. Si Botak memberitahukan bahwa lawan yang dihadapi seharusnya para petualang dengan rank B. Namun karena waktunya sangat mepet dan parti lain sedang menjalankan misi lain, maka yang akan bertugas hanya tinggal 3 parti. Menurut Hansan, ketiga parti setara dengan 100 parti yang diantaranya parti taring singa, sayap non, dan mawar crimson.
Tampaklah Meryl, ketua parti Mawar Crimson, memperkenalkan satu persatu anggotanya pada mereka. Kemudian Meryl menyapa Sophia yang bergabung dengan parti sayap Non. Lantas Meryl menyapa parti Taring Singa yang sudah dikenalnya. Riel nampak bete dengan kedatangan Meryl. Sepertinya pernah terjadi sesuatu di antara mereka ya. Tak lama kemudian si botak memberitahukan mereka untuk segera menyusul Komandan Ben-Hur dan pasukannya di desa Wetgepor. Tampak Kaede dan Maria mengendalikan kereta kuda menuju desa Wetgepor, sedangkan Lulu dan Akane menjaga rumah Takumi bersama si Titan. Takumi memberikan pedang suci Amaterasu pada Sophia yang dibuat dari Orichalcum yang didapat dari dungeon, dan pedang Amaterasu merupakan kembaran pedang agung Tsukuyomi, di mana pedang Amaterasu memberikan serangan besar pada musuh, sedangkan pedang Tsukuyomi menyerang mental musuh. Kedua pedang tersebut akan menjadi kombinasi yang kuat untuk menyerang musuh. Maria memberitahukan bahwa kereta kudanya akan segera mendekati desa Wetgepor saat matahari akan terbit. Reipa dan Nami berasumsi bahwa para penduduk akan aman karena tidak mungkin ada monster yang dapat melewati desa Wetgepor yang berbenteng tinggi. Tiba-tiba Kaede panik memberitahukan tentang situasi di depan benteng desa yang penuh dengan monster bersayap yang bisa melewati benteng. Ya, dengan gerejap semuanya keluar dari kereta kuda dan langsung menyerang para monster dengan brutal. Mereka bertarung dengan sengit. Tampak Kapten Ben-Hur menyerahkan tanggung jawab di depan benteng pada Takumi, sedangkan Ben-Hur akan menyerang di belakang benteng. Satu persatu para monster ditebas oleh para parti dengan gesit, hingga semua monster yang berada di dalam benteng dibantai habis, tidak tersisa hingga pagi tiba. Para penduduk bersemangat menyambut kedatangan Takumi dan para cewinya. Mereka yakin Takumi akan datang menolong mereka. Lantas Takumi memerintahkan Reipa dan Nami untuk merawat luka para korban, sedangkan Sophia, Maria, dan Kaede diperintahkan untuk bergabung dengan parti lain. Tampaklah para parti mengawasi para monster yang tiba-tiba mundur memasuki hutan dengan serentak, seolah-olah para monster ada yang mengendalikan. Ben-Hur mengatakan bahwa para monster selalu mundur di saat Ben-Hur dan pasukannya berpikir akan menyerang, dan mereka akan menyerang di saat pasukannya sedang lengah. Mendengar hal itu, Takumi berasumsi bahwa para monster mempunyai pemimpin untuk mengerahkan mereka. Kemudian Takumi memberitahukan bahwa 3 bulan yang lalu Sidonia telah memanggil pahlawan. Hingga Takumi dan yang lainnya merasakan distorsi energi sihir yang sangat kuat yang dapat memicu para monster untuk berevolusi. Takumi bergumam di dalam hati apakah ini alasan Dewi Non melarang sihir pemanggilan terlarang. Sementara itu, di sisi lain tampaklah Kaisar Sidonia mendapatkan laporan dari pendeta perihal kota benteng kerajaan Barkula, lebih tepatnya desa Wetgepor, yang diserang segerombolan monster. Si pendeta melaporkan jumlah para monster yang menyerang kota benteng sangatlah banyak dan saking banyaknya dapat meratakan satu kerajaan. Sang kaisar berharap kota benteng akan segera hancur dan sudah dipastikan para monster akan menyerang kastil Barkula, hingga kerajaan Barkula mendapatkan kerusakan parah dan hancur. Sang kaisar ingin mempersiapkan pasukannya agar dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk memihak pada para monster. Namun Elizabeth menyarankan kaisar agar mengerahkan pasukannya untuk menyerang kerajaan Samanor yang beraliansi dengan kerajaan Barkula. Elizabeth ingin para pahlawan menyerang kerajaan Samanor agar kerajaan tersebut tidak dapat membantu kerajaan Barkula yang sedang dalam keadaan genting. Sementara itu, tampaklah Maria, Reipa, dan Nami pada sibuk merawat orang-orang yang sedang terluka, sedangkan Sophia berjaga di atas benteng. Tak lama kemudian Reipa memberikan makanan pada Sophia. Namun Reipa agak sedikit galau mengingat Takumi yang terus-menerus membuat ramuan pemulih untuk para korban. Dan yang menjadi masalahnya, Takumi tidak mempunyai stok ramuan setelah dikirimkan pada perusahaan Papek, dan Takumi belum sempat untuk membuat lagi. Lantas Sophia menghampiri Takumi lalu memperingatkan Takumi untuk menyisakan tenaganya untuk melawan monster jika menyerang kembali. Namun Takumi tidak mendengarkan Sophia karena merasa dirinya tidak terluka saat bertarung. Lalu Takumi kembali mengobati luka para penduduk. Ya, Takumi selalu mementingkan orang lain dibandingkan dirinya. Maka dari itu, Sophia bersumpah akan setia pada Takumi dan akan selalu melindungi Takumi dengan nyawanya sendiri. Tampak Takumi memerintahkan Reipa, Nami, dan Kaede untuk mengumpulkan anak-anak dan melindunginya. Tiba-tiba Takumi mendapatkan laporan dari Kaede perihal keadaan di dalam hutan yang semakin ramai. Lantas Takumi menyusun strategi untuk menyerang para monster dengan sihir terlebih dahulu. Kemudian menyuruh Tsubaki untuk maju. Setelah itu, secara serentak para parti bersama-sama menyerang para monster.
Namun apa yang terjadi pada monster nampak lebih banyak dari sebelumnya. Sontak seluruh pasukan mulai menyerang dengan kekuatan penuh sesuai strategi dari Takumi. Ya, semuanya terheran kenapa para monster secara serentak mundur ke dalam hutan. Ternyata di dalam hutan tampaklah seekor monster naga memakan monster lain hingga tubuhnya menjadi besar dan lebih kuat. Lalu tiba-tiba monster naga langsung menyerang Sophia hingga terkapar. Untungnya dengan gercep Takumi menyelamatkan Sophia. Namun meski sudah terluka, Sophia terus-menerus menyerang monster naga untuk mengalihkan perhatiannya. Sayangnya Sophia malah terkena semburan api naga hingga benar-benar tak berdaya, tak sanggup lagi berdiri. Beruntungnya Kaede dan kawan-kawan datang membantu hingga Sophia berhasil diselamatkan. Lantas Sophia memberikan pedang Amaterasu pada Takumi dan... Ya, setelah membunuh si monster naga, Takumi menghampiri dan mengobati Sophia. Meskipun Sophia menyuruh Takumi untuk mengobati diri sendiri terlebih dahulu. Sontak Takumi membentak Sophia karena Sophia terlalu nekat untuk melindungi Takumi tanpa memikirkan nyawanya sendiri. Tak lama Meryl dan Head datang melaporkan perihal para monster yang kabur ketakutan. Namun tiba-tiba Takumi pingsan ngageledai dan untungnya Takumi mendarat tepat di apa bang? Sebutin bang. Halah, bacot lu. Waktu pun terus berlalu. Takumi terbangun dari pingsannya hingga Kaede dan Maria berteriak. Sementara itu Sophia dihampiri Meryl. Dia memuji Takumi sebagai pria yang hebat. Hari pun terus berlalu, tampak rombongan party Non dalam perjalanan pulang menuju kota Bolton. Sementara itu di sisi lain tampaklah para pahlawan membantai para penduduk Samandor untuk memuaskan emosi liarnya. Malam harinya, Takumi dan para ciwi sedang asik mengadakan pesta nyate daging embe di halaman rumah Takumi. Di situ Reipa melaporkan perihal Sophia yang sedari tadi murung sendirian terus setelah pulang dari desa Wedgepor. Takumi yang sedang asik makan tiba-tiba dihampiri Maria dan yang lainnya sambil membawa sepiring daging. Mereka semuanya meminta Takumi untuk memberikan daging pada Sophia. Tampaklah Maria merasa greget alias merasa bersalah karena telah memaksa Takumi untuk menemui Sophia. Dan seperti biasa, Maria merasa hina bagaikan kloset yang menyemburkan air. Sementara itu, Sophia kaget ketika Takumi datang memberikan daging kepadanya. Kemudian Takumi meminta maaf pada Sophia karena telah membentaknya. Takumi mengerti perasaan Sophia yang nekat ingin melindungi Takumi tempo hari. Akan tetapi Takumi tidak ingin Sophia mengorbankan nyawanya. Takumi hanya ingin semuanya menjadi rekan yang selalu saling membantu dan mempercayai satu sama lain. Lebih jelasnya, Takumi hanya ingin Sophia tetap hidup di sisinya dan selalu menemaninya selamanya. Lagi momen-momennya tiba-tiba Akane datang mengganggu mereka berdua. Alhasil semua ciwi pada ribut. Hari pun terus berlalu, tampaklah Takumi membawa Akane dan Lulu menemui wali kota Godwin. Takumi meminta izin pada Godwin perihal Akane dan Lulu yang akan tinggal bersama Takumi. Di situ Takumi pun mendengar berita perihal pembantaian di kerajaan Samandor yang dilakukan oleh para pahlawan Sidonia. Tampaklah Akane merasa kecewa karena tidak dapat menghentikan Yamato dan Akari. Akane yakin suatu hari nanti dia akan berhadapan dengan mereka berdua dan Akane berjanji tidak akan melarikan diri lagi. Ya, melihat ekspresi Akane, Takumi paham dan merasa kasihan dengan Akane yang tidak bersalah namun harus dipaksa untuk menanggung ambisi egois para pemimpin Sidonia. Setelah itu, Takumi seorang diri menghampiri sang Dewi Non lewat doanya. Takumi ingin memastikan alasan Dewi Non yang telah mengirim Takumi setahun sebelum para pahlawan dipanggil. Takumi merasa bahwa sekarang para pahlawan Sidonia mulai terlibat dalam kehidupan Takumi. Namun Dewi Non tetap dengan jawabannya yang dimana semuanya tergantung pada Takumi. Lantas Takumi berjanji akan melindungi semua orang yang berharga di dunia isekai. Takumi pun merasa senang dengan kemampuan teknik alkimia yang diberikan oleh Dewi Non.
Dan Takumi sangat menyukai kehidupan barunya di isekai. Lantas Takumi memberikan cemilan manis yang diminta Dewi Non. Sontak saja Dewi Non merasa puas dan senang karena dia suka yang manis-manis. Sang Dewi bergumam di dalam hati bahwa kehidupan Takumi tidak akan semanis-manisan tersebut. Namun Takumilah satu-satunya harapan dunia Midgar. Maka dari itu sang Dewi berharap Takumi terus menjadi kuat untuk menjaga kestabilan dunia Midgar. Tamat ending yang membagongkan sekali. Belum klimaks anjir. Kalau segini mah nanggung bro, 12 episode tuh nggak kerasa ceritanya gitu ya. Padahal animenya udah mulai seru loh. Ya sudahlah. Yang penting penasaran gue sudah terjawab bro. Jadi gini ya, awalnya gue pusing. Ini gimana sih timelinenya gitu ya. Nah, setelah gue perhatiin sampai episode 11, ternyata dari episode 1 sampai 10 selalu ada cerita selingan dari 3 pahlawan. Cerita tersebut merupakan 3 bulan yang disingkat cerita di episode 11, bro. Jadi ini pembuat animenya nggak usah bercerita lagi tentang kehidupan para ketiga pahlawan selama 3 bulan di episode 11. Begitu, bro. Kalian ngerti kan maksudnya ya? Kalau menurut gue ya, mending nggak usah diseling-seling gitu, bro. Udah aja fokus dulu ya di cerita Takumi. Jadi ini anime tuh hampir mirip dengan anime sebelah yang MC-nya itu si Ryo yang suka sama si Michan bro. Kalian tahu lah ya. Tapi tetap beda ya, cuman yang samanya itu timeline-nya. Si MC lebih dulu datang ke isekai padahal pemanggilannya di waktu yang sama dengan pahlawan lain. Dan MC-nya berbeda tubuh, nggak kayak pahlawan lain masih memiliki tubuh di dunia asal. Itu yang samanya ya bro. Kalau di anime si Ryo, ceritanya fokus dulu di Ryo, nggak ada selang-seling gitu. Palingan cuman masa lalu doang kan. Ya begitulah bro ya. Bukannya gue gak ngerti ceritanya, cuman gue jadi bingung nyeritainnya itu gimana sama kalian. Ya begitulah ya. Pokoknya mah terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat, Jangan lupa bahagia ya pemirsa. Harau. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. Telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia kawan. Terima kasih juga buat kalian sudah mendukung channel Bang Ultra. Bang Ultra takkan pernah bisa seperti sekarang tanpa dukungan kalian. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. I love you all. I love you all. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Terima kasih. Terima kasih kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like sebanyak-banyaknya. Apapun yang kalian tonton, ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye.